Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rayhan. Saya dari UPJ Jakarta dengan NIM 05521 8988 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk mengurutkan data menggunakan dua metode, yaitu merge sort dan counting sort. Data yang digunakan adalah 8 elemen. Di sini saya menggunakan angka 12, 5, 30, 7, 21, 21, dan 15, dan 9. Di sini juga saya sudah mengcapture soalnya yang diberikan oleh tutor. Di sini kita diminta untuk membuat program Java yang menguruskan data dari terbesar dan sampai terkecil menggunakan merge sort minimal 8 elemen. Langsung saja kita buka. Ini adalah hasil codingan saya yang sudah saya buat. Pertama-tama saya menggunakan public class dengan nama merge sort descending. Kelas ini berisi fungsi main yang nantinya akan menjadi bagian utama saat program dijalankan. Di dalam fungsi main tersebut, saya mendeklarasikan sebuah array dengan 8 elemen yang diisi secara acak, yang nantinya program akan menampilkan data sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Angkanya yaitu 12, 5, 30, 7, 21, 15, dan 9. Nah, selanjutnya saya memanggil fungsi merge sort. Merge sort ini berfungsi untuk program algoritma merge sort yang cara kerjanya itu membagi data menjadi bagian secara rekursif sampai setiap bagian tersisa satu elemen. Setelah itu, bagian-bagian kecil tersebut digabungkan kembali sambil diurutkan sesuai urutan yang diinginkan, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kemudian ada fungsi merge. Kemudian di sini ada fungsi merge, yaitu bagian yang berfungsi untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah turut menjadi satu urutan yang lengkap. Pada proses penggabungan ini, saya menambahkan fungsi if kiri. Fungsi if kiri lebih besar daripada kanan, yang artinya jika elemen di sisi kiri lebih besar dari sisi kanan, maka elemen kiri akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi, nanti akan terbentuk urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, dan yang terakhir saya memasukkan fungsi penampilan array yang bertujuan untuk menampilkan output ketika di running, dari yang sebelum diurutkan ke yang sudah diurutkan, sehingga ketika di running hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat angka yang sebelum diurutkan yaitu 12, 5, 30, 7, 20, 1, 15, dan 9. Di sini terlihat acak. Dan yang sesudah diurutkan, dia akan mengubah dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu angka 30, 20, 15, 12, 9, 7, 5, dan 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang counting sort descending. Nah, counting sort yang juga digunakan untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Langkah pertama yang dilakukan program ini adalah mencari nilai maksimum dari kumpulan data tersebut, yaitu angka 30. Angka 30. Nilai maksimum ini digunakan untuk menentukan ukuran array. Ukuran array bantu atau count array. Count array yang berfungsi untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap angka dari 0 sampai 30. Setelah data berhasil dihitung, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun ulang elemen berdasarkan jumlah kemunculannya.
Karena pengurutan yang digunakan adalah descending, maka proses penyusunan dimulai dari yang terbesar, yaitu angka 30. Angka 30 ini merupakan nilai terbesar, maka angka 30 akan ditempatkan terlebih dahulu, disusul oleh angka 20, 15, 12, dan seterusnya, sampai angka yang paling kecil. Setelah elemen disusun ulang, maka output yang ditampilkan sebagai berikut. Nah, hasilnya sama. Hasil yang ditampilkan adalah sebelum diurutkan dia terlihat acak, dan setelah diurutkan menggunakan metode descending dia akan terurut dari angka terbesar ke yang terkecil. Nah, kesimpulan dari hasil program yang sudah saya buat kali ini adalah bahwa merge sort dan counting sort memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurutkan data. Namun keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. Merge sort menggunakan pendekatan pembagian dan penggabungan data secara rekursif, sedangkan counting sort mengurutkan data berdasarkan frekuensi kemunculan setiap nilai. Meskipun metodenya berbeda, kedua algoritma mampu menghasilkan urutan data yang benar dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik yang digunakan. Itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.